Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1551 sampai tahun 1555. Buronan besar wilayah selatan. Mengapa ini bisa terjadi? Charlie mengerutkan kening, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia segera berangkat dan langsung menuju pintu keluar sang pangeran, namun dia bertemu dengan Kaisar Kunpeng yang sedang bergegas dan banyak Raja Suci Agung. Tekanan mereka begitu kuat sehingga mereka menghancurkan langit dengan suara gemuruh. Melihat Kaisar Kunpeng, ekspresi Charlie berubah dan dia menyadari keseriusan masalahnya, dan masih ada yang tidak beres. "Kamu berani menyelinap ke klan Kunpeng, kamu sangat berani," teriak Kaisar Kunpeng sambil menatap Charlie, mengejarnya sepanjang jalan, dan benar-benar mengejarnya ke rumahnya sendiri, yang mengejutkan dan mengejutkannya. Dia sangat yakin bahwa orang di depannya adalah diri asli klon tersebut. Kata-kata, menyelinap, dari Kaisar Kunpeng, membuat semua orang yang hadir sedikit bingung. Mereka memandang Charlie dengan kaget. Ini jelas Pangeran ke-9. Pangeran tidak boleh pulang, jadi mengapa dia menyelinap masuk? Dia bukan Pangeran ke-9, Penatua Kunpeng berkata dengan dingin, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke segala arah. Klonnya lah yang mengumpulkan uang tebusan. Menggunakan klon tersebut untuk menahannya, dia menyelinap ke rumah Kunpeng. Ini, semua yang hadir sangat bersemangat. Mereka tidak menyadari perubahan sama sekali, dan dia bahkan menyelinap ke puncak pangeran. Jika Kaisar Kunpeng tidak bergegas kembali, mereka masih berada dalam kegelapan sampai sekarang. Terutama dua Raja Suci yang menjaga puncak pangeran merasa tulang punggung mereka menjadi dingin. Siapa yang mereka lepaskan? Jika terjadi sesuatu pada Pangeran Kunpeng, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Sambil terkejut, mereka bahkan lebih terkejut lagi karena ada orang gila yang haus nyawa di dunia ini yang berani menyelinap ke dalam klan Kunpeng dan mengambil orang. Jika mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan terbunuh dalam sekejap. "Aku meremehkanmu." Charlie mencibir dan melambaikan tangannya untuk melepaskan Pangeran Kunpeng yang tertegun. Tidak perlu bicara lebih banyak sekarang. Pangeran Kunpeng mungkin sudah mengenalinya, kalau tidak, dia tidak akan menemukannya. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Ini adalah kerugian. Dia belum pernah menghancurkan Kunpeng sebelumnya, tapi dia masih bisa menjadi kartu truf kali ini. "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Kaisar Kunpeng mendengus dingin, "Lepaskan anakku secepatnya. Biarkan dia pergi, aku akan mati lebih cepat." Charlie memegang pedang di bahu Pangeran Kunpeng dan menggunakan metode rahasia menghubungkan kehidupan, dan dia memandang Kaisar Kunpeng sambil tersenyum, "Biarkan aku pergi, atau kita akan binasa bersama. Aku tidak akan rugi jika Pangeran Klan ikut denganku." Apa yang dipikirkan Kaisar Klan Kunpeng? "Aku benci diancam." Mata Kaisar Kunpeng berwarna merah darah, pedang pembunuh di tangannya berdentang. "Tidak mungkin, aku ingin hidup." Charlie mengangkat bahu dan tersenyum, "Kamu harus tahu bahwa jika aku mati, klon itu juga akan mati. Yang aku pegang di tanganku bukan hanya pangeranmu. Biarkan aku pergi dan semua orang akan hidup dalam damai." Kaisar Klan Kunpeng, "Tolong jangan membuatku gila." "Bagus sekali." Sebelum Kaisar Kunpeng dapat berbicara, sebuah kata dingin bergema di seluruh kehampaan. Jauh di lubuk hati, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan keluar, melangkah ke dalam kehampaan, dengan rambut panjang emas melayang, cahaya keemasan cemerlang bersinar, energi dan darah melonjak, dan tekanan yang luar biasa. Dia adalah leluhur klan Kunpeng. Dia sedang tidur, tetapi dia terbangun, dan melihat pemandangan tanpa hukum di depan matanya. Melihat bahwa itu adalah leluhur Kunpeng, Charlie tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung sejati. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa naik ke tingkat Kaisar Agung, dengan kekuatan superiornya. Senjata Kekaisaran Jidao juga berdengung, melarang semua langit di empat arah, dan kekuatan Kaisar yang kuat bangkit kembali. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, cukup untuk menyapu segala sesuatu di dunia, dan sangat menakutkan. Kekuatan senjata Kaisar tidak ada bandingannya. Dengan penindasannya, roda abadi dan jalan surgawi Charlie hanyalah hiasan. Jika Anda berani menggunakan jalan surgawi, Anda akan hancur menjadi abu terbang dalam sekejap. Tidak ada keraguan tentang ini. "Tubuh suci kuno, aku benar-benar meremehkanmu." Leluhur Kunpeng turun, mata lamanya dingin dan mati. Pada tingkat kuasi Kaisar Agung, dia bisa melihat wujud asli Charlie dalam sekejap. Tubuh suci kuno. Semua orang yang hadir terkejut.
Apakah mereka Kaisar Kunpeng atau Raja Suci Agung? Mereka juga tidak percaya. Mereka melirik leluhur Kunpeng dan kemudian menatap Charlie. Bagaimana ini mungkin? Pikiran semua orang pusing. Bukankah tubuh suci kuno telah dimusnahkan di hutan kuno? Dia masih hidup. Dia memimpin orang untuk menghancurkan tambang Kunpeng. Dia menculik suku Kunpeng. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Apakah dia mampu? Dia jelas seorang suci, tetapi dia memiliki tekanan dari seorang Raja Suci Agung. Banyak Raja Suci yang agung menatap ke arah Charlie dan melihat petunjuk, dia benar-benar mengambil alih tubuh seorang Raja Suci Agung, sangat berani. Senior, saya ingin bertahan hidup, bagaimana menurut Anda? Charlie mengabaikan diskusi dan memandang leluhur Kunpeng sambil tersenyum. Jika leluhur Kunpeng bersikeras untuk menghancurkannya, maka dia akan selesai. Hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian, kata leluhur Kunpeng dengan tenang. Meski suaranya kecil, namun seperti guntur di langit. Dengan tekanan yang begitu mengejutkan, langit dan bumi terhalang, matahari dan bulan menjadi redup. Teknik pembunuhan hebat kuasi Kaisar Agung telah muncul dan selalu siap menyerang. Satu gerakan sudah cukup untuk membunuh secara instan. Charlie merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sekujur tubuhnya. Leluhur Kunpeng telah menguncinya dan dia akan terbunuh hanya dalam sepersekian detik. Dengan tingkat kultivasinya, mustahil untuk menghindarinya. Aku akan memberimu kesempatan. Leluhur Kunpeng memandang Charlie dengan acuh tak acuh, biarkan pangeran klan saya pergi. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk melarikan diri. Dalam setengah jam, tidak ada yang akan mengejarmu. Sepakat, Charlie He langsung setuju, tapi aku tidak akan membiarkannya pergi sampai aku meninggalkan Gunung Peri. Ya, leluhur Kunpeng berkata dengan samar, jangan gunakan trik, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Tentu saja tidak, Charlie tertawa, diam-diam bersukacita, selama dia meninggalkan Gunung Peri Kunpeng, jalan surga tidak akan lagi ditekan oleh senjata Kaisar. Bahkan kuasi Kaisar Agung ini tidak dapat menghentikannya. Sosok gelap itu perlahan memberi jalan bagi leluhur Kunpeng untuk mengucapkan sepatah kata pun. Charlie menyandera Pangeran Kunpeng sambil mundur. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini patah hati, karena sewaktu-waktu, dia bisa saja terbunuh, dan nyawanya tidak terjamin. Memang benar, keringat dingin muncul di dahi Charlie, dan separuh tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dunia bawah. Untungnya, leluhur Kunpeng tidak mengambil tindakan, ketika Charlie mundur selangkah, dia mengikutinya. Hal yang sama juga terjadi pada Kaisar Kunpeng dan banyak Raja Suci Agung serta Raja Suci. Mereka merasa gatal karena kebencian. Untuk beberapa saat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, tetapi mereka menahannya karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Kunpeng. Charlie perlahan mundur dari puncak pangeran, dan terus mundur. Anak-anak keluarga Kunpeng dan para tetua yang tidak tahu apa-apa tertegun sejenak, apa yang terjadi, Pangeran ke-9 telah menculik sang pangeran. Tidak ada yang menjelaskan kepada mereka, Charlie tidak punya waktu, dan Patriark Kunpeng serta yang lainnya tidak punya pikiran. Perlu disebutkan bahwa para pangeran dari klan Kunpeng semuanya memiliki mata yang berapi-api dan mau tidak mau secara impulsif bergegas membunuh putra mahkota Kunpeng demi Charlie. Jika putra mahkota Kunpeng terbunuh, mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi putra mahkota selanjutnya, yaitu tentang nasib seumur hidup. Entahlah, jika Kunpeng mengetahui bahwa anak seperti dia mempunyai pemikiran seperti itu, apakah dia akan langsung menumpahkan darahnya? Apakah saya melahirkan banyak hal yang begitu menipu? Di bawah sorotan, kedua orang itu bingung dan bingung. Dengan mata penuh harap, Charlie keluar dari Gunung Peri, dan hembusan napas mengikutinya di gunung, menutupi langit dan membuat dunia redup. Biarkan cucuku pergi dan kamu punya setengah jam untuk melarikan diri, leluhur Kunpeng berbicara, kata-katanya membawa keagungan yang tak tertahankan. Jika Charlie tidak melepaskannya, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia membunuh Pangeran Kunpeng juga, yang bermartabat klan Kunpeng, dan tidak pernah begitu terancam oleh orang luar. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar kalimat seperti itu. Charlie tidak membiarkan Pangeran Kunpeng pergi, tetapi memandang leluhur Kunpeng sambil tersenyum, apa yang disebut hutang darah harus dibayar dengan darah. Jika cucumu membunuh saudaraku, saya harus menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada roh mereka di surga. Sepertinya kamu tidak mau menghargai satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup ini. Nenek moyang Kunpeng mendengus dingin dan menekan dengan telapak tangannya. Kata-kata Charlie sangat jelas. Dari awal dia tidak berniat melepaskan Pangeran Kunpeng. Karena dia sudah mengatakannya, dia tidak perlu menahan diri dan bersikap kejam. Saya bisa melarikan diri di masa lalu,
dan itu sama hari ini. Charlie sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan bergerak ke jalan surga. Tepat ketika leluhur Kunpeng mengeluarkan telapak tangannya, dia menghilang tanpa jejak dengan suara mendesing. Mata roda peri 6 jalan. Ekspresi leluhur Kunpeng tiba-tiba berubah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak mungkin salah. Itu adalah metode terlarang dari mata roda peri, yang dapat terhubung dengan lubang hitam dan memungkinkan pelarian yang tak tertandingi di dunia. Pada saat ini, dia memahami segalanya dan menemukan jawabannya. Dia mengerti mengapa Charlie bisa melarikan diri hari itu, dan juga mengetahui mengapa Charlie begitu percaya diri. Ini adalah kartu truf dari mata roda peri 6 jalan. Salah langkah serius, kuasi Kaisar Agung dengan tingkat kultivasi yang menantang surga, tetapi dia masih tertipu. Terlepas dari semua perhitungan, dia gagal untuk mengetahui bahwa Charlie memiliki mata roda peri 6 jalan klan peri. Hilangnya Charlie menyebabkan klan Kunpeng menjadi gelisah. Terlalu banyak orang yang tidak bereaksi. Orang hidup yang baik menghilang di depan semua orang. Tanpa sadar, Kaisar Kunpeng dan banyak Raja Suci Agung memandang leluhur Kunpeng. Mereka dangkal dan tidak dapat melihat petunjuknya, tetapi karena dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung, dia mengetahui alasannya. Melihat leluhur Kunpeng lagi, wajahnya sangat muram. Kuasi Kaisar Agung sebenarnya ditipu oleh orang suci, dan ini terlepas dari klan Kunpeng dan senjata kekaisaran. Penghinaan yang sangat besar, rasa malu yang sangat besar. Leluhur Kunpeng mengertakkan gigi. Klan Kunpeng belum pernah menderita kerugian sebesar itu. Seorang suci diizinkan untuk menyelinap masuk dan menculik putra mahkota Kunpeng di depan matanya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Kunpeng akhirnya berbicara dengan bingung. Perubahan tak terduga. Leluhur Kunpeng berkata dengan dingin, saya meremehkan tubuh suci kuno. Tubuh suci kuno tidak menunjukkan belas kasihan dan mengincar pangeran lagi. Dengan gemetar, wajahnya menjadi pucat. Putra mahkota mengalami bencana, tambang hancur, anggota klan terluka dan terbunuh, dan klan Kunpeng dipermalukan. Sebagai seorang kaisar, Anda tidak bisa lepas dari kesalahan. Leluhur Kunpeng mendengus dingin, dengan keagungan tertinggi seorang kuasi Kaisar Agung dan leluhur, itu semua karena tipu muslihat putra Anda yang memungkinkan dia bisa melakukan pembunuhan yang mengerikan dan memprovokasi bintang jahat yang seharusnya tidak boleh diprovokasi. Jika dia mati kali ini, itu adalah kesalahannya sendiri dan dia pantas dibunuh. Setelah dia mengatakan itu, leluhur Kunpeng tiba-tiba berbalik dan melangkah ke Gunung Peri, dan kemudian terdengar suara berkabut kembali, berkata kepada Penatua Kunpeng, atas nama klan Kunpeng, saya memberitahu semua klan dan memanggil pesanan yang diinginkan. Saya ingin melihat bagaimana tubuh suci kuno melarikan diri dari wilayah selatan. Ikuti perintah leluhur. Penatua Agung Kunpeng segera menundukkan kepalanya, tetapi hatinya bergetar, seolah-olah dia tahu apa perintah yang diinginkan itu. Semua ras pernah, dan tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah, tapi begitu digunakan, pasti akan mengejutkan dunia. Leluhur Kunpeng kembali, tetapi suasana di depan Gunung Peri suram. Terlalu banyak tetua yang memandang Kaisar Kunpeng. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri, penyesalan, dan kemarahan. Dia adalah Kaisar Kunpeng, dan dia memang patut disalahkan. Karena tipu muslihatnya, anggota klannya mati secara tragis dan klan Kunpeng dipermalukan. Semua ini adalah pembalasan, dan dia pantas menerima situasi tragis saat ini. Itu salah diri sendiri. Banyak tetua Kunpeng yang memarahi di dalam hati. Mereka semua adalah sesepuh yang tewas dalam bencana ini. Kalau bukan karena pangeran mahkota Kunpeng itu, mereka semua pasti masih hidup dan sehat saat ini. Tentu saja, banyak tetua yang menyesalkan bahwa meskipun pangeran mahkota Kunpeng sombong dan melanggar hukum, kekuatan dominasi garis keturunannya tidak tertandingi oleh siapapun di generasi Kunpeng. Berbeda dari kebanyakan tetua, banyak pangeran klan Kunpeng yang bermata tajam. Pangeran mahkota Kunpeng kemungkinan besar akan mati, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Daripada merasa sedih di hati mereka, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan yang telanjang. Sebuah peluang besar telah muncul. Ini adalah ironi yang luar biasa. Saya bertanya-tanya apakah Kaisar Kunpeng tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah dia akan begitu marah sehingga dia akan memukuli anak-anak dia sampai mati satu persatu. Mereka adalah sekelompok makhluk berhati serigala. Penatua Agung Kunpeng melihat untuk terakhir kalinya dan tiba-tiba berbalik untuk menghubungi semua suku di wilayah selatan. Di saat yang sama, Gunung Tai di wilayah selatan masih dipenuhi orang, namun orang-orang dari segala penjuru tampak tercengang.
Pantas saja mereka seperti ini, itu hanya karena tiruan Charlie yang sedang menghitung uang, terus menghitung, hingga tidak ada yang tersisa. Ya, dia menghilang. Dia menghilang tanpa peringatan apapun. Orang Kunpeng yang diculik juga menghilang bersamanya. Uang itu dengan sendirinya ikut bersamanya dan kembali ke bentuk aslinya. Segera kembali ke keluarga. Raja Suci Agung dari klan Kunpeng yang masih berada di puncak Gunung Tai telah berbalik dan mundur. Penghalang penyegel telah dihilangkan, dan pasukan biksu dari klan Kunpeng yang mengelilingi Gunung Tai juga telah mundur. Apa-apaan ini? Seseorang menggaruk kepalanya dengan ekspresi indah di wajahnya. Dia datang jauh-jauh untuk menonton pertunjukan, tetapi ketika dia melihatnya, karakter utamanya hilang. Sangat memalukan bagi kami untuk menonton pertunjukannya. Saya menghitung dengan jari saya, suku Kunpeng ditipu. Orang-orang tua itu mulai berpura-pura menjadi peramal lagi. Saya sangat senang melihat suku Kunpeng ditipu. Kali ini tidak sia-sia. Betul. Hei, apa itu? Di tengah diskusi, seseorang mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit yang berkabut. Dengan satu kalimat, orang-orang dari segala arah yang hendak pergi tanpa sadar mengangkat kepala dan menatap ketiadaan. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat guntur halus mengamuk, seperti bencana. 9 naga guntur raksasa melompat dalam guntur, berkumpul menjadi sebuah monumen batu besar, seperti pasukan kekaisaran, menekan langit. Menginginkan ketertiban untuk semua ras. Ekspresi banyak orang berubah ketika mereka melihat loh batu, seolah-olah mereka tahu apa arti loh batu itu. Itu adalah loh tatanan tertinggi dan keberadaan tertinggi. Apa urutan yang diinginkan dari semua ras? Para biksu muda tidak mengerti. Mereka semua memandangi biksu yang lebih tua. Melihat ekspresi banyak lelaki tua, mereka berpikir dengan pantat mereka dan tahu bahwa tablet batu itu pasti tidak sederhana. Perintah buronan ini dipanggil bersama oleh 9 ras yang menyembunyikan senjata kekaisaran. Jumlah ras yang berpartisipasi tidak kurang dari 5.000. Anda pasti pernah mendengar tentang Raja Iblis Penelan Surga. Suatu ketika, semua ras menginginkannya, dan karena dialah Raja Iblis Penelan Surga dikorbankan. Setelah kematiannya, permaisuri teratai merah membakar Dewa 8 kehancuran. Ada rahasia seperti itu. Kejutan menyebar, tapi siapa yang dicari ini? Ada pergerakan besar, bahkan ribuan orang perintah buronan klan juga telah dikeluarkan. Ini pertempuran besar. Tidak peduli siapa orangnya, ini akan menjadi suatu kehormatan tertinggi. Seorang lelaki tua bungkuk mengelus janggutnya. Selama berabad-abad, tidak ada orang yang dapat memprovokasi perintah yang diinginkan dari semua ras, tetapi siapapun dia, bukanlah sosok yang tak tertandingi. Tubuh suci kuno tidak akan mati, dan semua ras tidak akan pernah berhenti. Di tengah ribuan kejutan, suara dingin bergema di langit. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya hanya tahu bahwa itu membawa keagungan tertinggi dan menyebar ke seluruh wilayah selatan. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari seluruh dunia tiba-tiba merasa bingung, tubuh suci kuno masih hidup. Ribuan orang menginginkan nama Charlie. Jelas bahwa tubuh suci kuno pasti masih hidup. Begitu banyak orang yang berkuasa, bahkan sebenarnya mereka tidak bisa membunuhnya. Tubuh suci kuno sungguh luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, urusan Gagak Emas dan Kunpeng pasti ada hubungannya dengan tubuh suci kuno. Banyak orang menyentuh dagu mereka. Dia melakukannya terhadap 2 klan, 80% kemungkinannya adalah tubuh suci kuni Charlie. Kali ini tubuh suci kuno benar-benar membuat marah 2 klan ini, dan untuk alasan ini, saya tidak ragu untuk berkorban semua klan. Dapat menahan kesengsaraan surgawi 4 Dao Kaisar, dan bertahan di bawah pengepungan ribuan klan, tubuh suci kuno dapat menanggung kehormatan seperti itu. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang pria misterius berkata pelan, saya baru saja mendapat kabar bahwa selama penebusan ini, tubuh suci kuno menyelinap ke dalam klan Kunpeng dan menculik pangeran mahkota klan Kunpeng. Brengsek. Semua orang yang hadir mengutuk secara kolektif, dan kata-kata itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Eksistensi macam apa klan Kunpeng itu? Ada kuasi kaisar agung yang duduk di sana, dan bahkan ada senjata kaisar yang sangat ekstrim yang menekan dunia. Bahkan seorang kuasi kaisar agung tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah, tetapi seorang suci berani menyelinap masuk secara diam-diam. Berita ini sungguh mengejutkan. Untuk bisa menculik Pangeran Kunpeng di depan senjata kekaisaran dan kuasi kaisar agung, tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Charlie melakukannya. Ini adalah tindakan yang menantang surga. Menggunakan kepala tubuh suci kuno untuk memberi penghormatan kepada roh anakku di langit, klan Gagak Emas mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Mereka memimpin dalam menghentikan pembentukan klan Gagak Emas yang menyegel diri sendiri,
dan puluhan tokoh terbang keluar dari Gunung Peri. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan secara pribadi memimpin tim. Jika bukan karena pesan klan Kunpeng, dia tidak akan tahu bahwa tubuh suci kuno Charlie masih hidup sampai sekarang, dan telah berkomplot melawan klan Gagak Emas dan membunuh putra mahkota klan Gagak Emas. Oleh karena itu, ketika klan Kunpeng menghimbau semua klan untuk mencari, ia langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang. Untuk itu ia tak segan-segan menangguhkan formasi yang menyegel diri sendiri, dan untuk itu ia tak segan-segan membuat leluhurnya khawatir dan meminta dia keluar. Nenek moyang Gagak Emas bahkan lebih marah darinya. Dia membawa senjata kekaisaran keluar dari Gunung Peri, dan ekspresi semua orang berubah karena terkejut. Hari-hari ini, dia sedang tidur, dan ketika dia tiba-tiba terbangun, begitu banyak perubahan yang terjadi. Sebagai kuasi kaisar agung dan leluhur klan Gagak Emas, bagaimana dia bisa menanggungnya dan mengorbankan senjata kekaisaran? Klan Kunpeng juga seperti klan Gagak Emas, membuat banyak keributan. Kaisar Kunpeng secara pribadi memimpin tim, dan ada banyak raja suci agung yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur Kunpeng juga keluar dari Gunung Abadi membawa senjata kekaisaran, dan kekuatan sucinya megah. Seperti kedua suku ini, masih banyak ras lain di wilayah selatan yang berhenti menyegel diri. Seperti kata orang, tidak kurang dari 5.000 ras yang berpartisipasi. Selain Kunpeng dan Gagak Emas, ada 7 suku besar yang memiliki senjata kaisar, semuanya adalah kaisar suku. Memimpin tim, leluhur secara pribadi mengambil alih senjata kekaisaran dan terbang keluar. Tak perlu dikatakan, ras-ras ini, yang semuanya bermusuhan dengan Charlie. Awalnya mereka secara bertahap menyegel diri, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Charlie, tubuh suci kuno, masih hidup, mereka semua seperti darah ayam. Satu-satunya hal yang aneh adalah potensi Charlie terlalu besar, prestasinya di masa depan membuat semua ras takut, jika dia tidak dicekik dalam buayan, tahun-tahunnya akan menjadi bencana, dan akan menjadi malapetaka. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada banyak sekali orang yang bergerak. Ras yang terlibat dalam perburuan semua ras memiliki pembagian kerja yang sangat jelas. Satu gelombang menahan formasi leluhur kota kuno, dan gelombang lainnya mencari di langit dan tanah. Melihat langkah besar seperti itu, orang-orang dari seluruh dunia ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di luar dan pulang sendiri-sendiri. Semua ras tersinggung, dan mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Tidak ada yang berani mendapat masalah. Seorang pria tingkat suci dicari oleh ribuan suku. Di puncak gunung, Raja Kura-Kura Hiram berdiri tegak, membelai janggutnya. Terlepas dari kondisi pikiran kuasi Kaisar Agung, dia tidak bisa menahan nafas. Sejak zaman kuno, mereka yang bisa membuat orang diinginkan bukanlah mereka yang ada di dalam kolam. Raja Naga Hijau, Raja Macan Putih, Raja Phoenix Api, dan Raja Unicorn tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Tubuh suci kuno akan menantang surga. Berani memasuki klan Kunpeng untuk melakukan penculikan pangeran mahkota Kunpeng. Dia benar-benar mengejutkanku. Leluhur Kera Suci, leluhur Queen Yu, dan leluhur beruang pejuang juga berkumpul, yang satu menyeringai, yang lain mendecakkan lidahnya. Dalam hal kualitas, saudara tua ketujuh masih yang terbaik. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya juga ada di sana. Setiap kata-kata mereka serius dan bermakna, dan bahkan kata-kata yang mereka ucapkan pun bermakna. Peristiwa hari-hari ini lebih banyak lagi dan lebih memalukan. Kali ini, dia seharusnya membalaskan dendammu. Di Gunung Peri Keluarga Merak, Guru Suci Merak memandang putri tertua Merak dengan sedikit kesusahan. Pangeran mahkota Kunpeng telah mengkhianatinya, dan ayahnya gagal mencari keadilan untuknya, tetapi menantu laki-laki yang lain itu sangat cakap, bahkan bisa menculik pangeran mahkota di suku Kunpeng. Putri Merak masih gila dan mengoceh. Hanya ketika dia mendengar bahwa pangeran mahkota Kunpeng diculik oleh Charlie, dia mendapat kejelasan sejenak, tetapi dia hanya terkikik dan matanya berkaca-kaca. Raja Merak Ming berdiri di puncak gunung, memandang dengan tenang ke kejauhan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil menghela nafas. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Charlie, matanya penuh kekhawatiran. Sebagai kuasi Kaisar Agung, dia tahu betul betapa mengerikannya diinginkan oleh semua ras. Dia tidak mungkin lolos dari kematian, apalagi dia di level suci. Dunia luar ramai, tetapi lubang hitam di ruang spasial terasa dingin, dan kegelapan pekat sangat menakutkan. Charlie seperti cahaya peri, menambahkan pemandangan indah ke lubang hitam. Dia tidak berhenti sejak dia melarikan diri ke dalam lubang hitam. Terus terang, dia hanya berniat melarikan diri. Klan Kunpeng memiliki senjata kekaisaran, dan itu dapat menembus lubang hitam jika dia tidak bergegas.
Dia tidak tahu berapa lama dia berlari sebelum dia berhenti. Melihat tidak ada yang aneh dengan lubang hitam itu, dia perlahan berhenti. Dia mengeluarkan botol anggur dan meminumnya dengan penuh semangat. Dia ketakutan di dalam hatinya. Sepertinya dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Banyak perubahan yang terjadi secara tak terduga hingga dia hampir mati. Tapi untungnya, tidak ada bahaya. Mata roda abadi 6 jalan membuat gerakan setingkat kaisar. Kecerobohan leluhur Kunpeng lah yang memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Setelah meminum sebotol anggur, dia menepuk kuali dan melepaskan Pangeran Mahkota Kunpeng yang terbangun. Siapa kamu? Pangeran Mahkota Kunpeng meraung gila begitu dia dibebaskan. Mata emasnya sekarang berwarna merah darah, dan yang bisa dia lihat hanyalah keganasan. Segala sesuatu di dalam gua datang terlalu tidak terduga. Sebuah kuali besar menarik perhatiannya. Dia berbalik dan menerima palu. Ketika dia bangun lagi, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Charlie mencibir, jiwa keluar dari tubuh, menunjukkan penampilan aslinya, dan menunjukkan gigi putihnya kepada Pangeran Mahkota Kunpeng. Pangeran Kunpeng, aku sudah berhari-hari tidak melihatmu, aku ingin tahu apakah kamu merindukanku. Kamu Charlie. Mata Pangeran Mahkota Kunpeng menonjol, dan pupilnya menyusut seukuran kepala peniti. Matanya penuh rasa tidak percaya, dan ekspresinya persis sama dengan gagak emas di masa lalu. Ini aku. Mata Charlie sangat dingin. Dia mengangkat telapak tangannya, menekannya pada topi Tianling Kunpeng, dan menggunakan teknik iblis menelan surga dan teknik rahasia pencarian jiwa. Kamu harus tahu bahwa hutang darah pasti ada, dan itu harus dibayar dengan darah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, kamu jelas-jelas sudah mati. Pangeran Mahkota Kunpeng meraung histeris, bercampur ratapan menyakitkan, suaranya melengking dan melengking, seperti hantu jahat dari 9 neraka. Sampai saat ini, dia tidak tahu siapa yang berkomplot melawan Gagak Emas, dan dia juga tahu siapa yang berkomplot melawan klan Kunpeng. Orang itu tidak lain adalah tubuh suci kuno, dan dia datang untuk menagih hutang. Sebagai musuh, dia juga kaget. Dia kaget karena Charlie masih hidup. Dia kaget karena Charlie memiliki keberanian yang begitu besar dan berani pergi ke istana suku Kunpeng untuk menangkapnya. Sangat tidak mungkin dia melakukannya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, tubuh ilahinya runtuh, semua darahnya tertelan, dan asal-usulnya tidak dapat lepas dari kematian. Jiwa sombongnya juga terdistorsi, dan kekuatan jiwanya yang murni juga ditelan. Di ambang hidup dan mati, dia ketakutan, mengaum, dan benar-benar mengerti apa itu penyesalan. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Charlie, menyesal bahwa dia seharusnya tidak menyentuh teman lamanya, sehingga dia berakhir mati, dan ini juga berdampak pada anggota klannya, mempermalukan klan Kunpeng, dan menjadi pendosa selama berabad-abad. Raungan menyakitkan dengan cepat padam, Pangeran Mahkota Kunpeng yang bermartabat mati dalam ketakutan dan raungan, status bangsawan dan garis keturunannya yang mendominasi semuanya berubah menjadi debu. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak boleh kamu ganggu. Melihat abu yang beterbangan, Charlie tampak acuh tak acuh, tetapi penampilannya menjadi sedikit lebih tua karenanya. Balas dendam besar telah terbalas, dan tenaga yang dibawakannya juga hilang, tak sedikit juga terdapat sedikit kerutan di sudut mata yang membuat dirinya merasa tertekan. Hei, keluarkan aku, ayo berhubungan S3 kilo detik denganmu, kata-kata Younes datang dari kuali. Minumlah Wol. Charlie mengutuk, kembali normal, dan memasukkan sekantong ramuan ke dalam kuali, bersama dengan setengah dari garis keturunan dan asal-usul Gagak Emas Kunpeng. Ini bagus. Younes menyeringai. Dia bahkan tidak menyebutkan bahwa sambil minum, dia langsung menelan darah dan asal-usulnya. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit. Dengan garis keturunan biasa, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Charlie mengabaikan orang ini dan melarikan diri langsung dari lubang hitam di ruang spasial, muncul di sekelompok gunung. Hei, begitu dia keluar, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Dia merasa ada kekuatan yang menekannya. Itu misterius dan kuat, ruangnya jauh lebih stabil, dan sangat sulit untuk dihancurkan, sulit untuk ditembus. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kehampaan, dan melihat sekilas tatanan yang dibuat oleh semua ras, yang mengamuk dengan guntur, mewujudkan kekuatan tertinggi kaisar, menekan langit biru abadi, membuat orang tertekan, dan sangat kuat. Ada 8 di atasnya. Karakter besarnya sangat menarik perhatian, tubuh suci kuno tidak mati, dan semua ras tidak akan pernah beristirahat. Saat dia melihat,
dia tiba-tiba menutup mata kirinya, dan ada darah tumpah di antara jari-jarinya. Dia meraung kesakitan, lautan dewa meraung, dan kepalanya hampir terbelah. Dia diserang balik oleh tablet pesanan 10.000 ras yang dicari. Lebih tepatnya, itu adalah serangan balik dari kekuatan Kaisar, yang ditujukan pada mata abadi 6 jalan. Tiba-tiba, pola dewa kuno muncul di pupil mata kirinya. Bukan karena mata abadi menyehel diri, tetapi mata abadi disegel. Itu adalah kutukan kuno, kutukan dari 9 senjata Kaisar. Charlie, Younes di kuali berteriak, dan setelah mundur, dia dibangunkan oleh raungan Charlie. Dicari oleh semua ras, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Charlie memegangi kepalanya dan menggeram, ekspresinya kesakitan dan bahkan sedikit ganas. Kutukan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah. Dia sepertinya mengenali tablet buronan 10.000 klan, yang ada dalam ingatan Gagak Emas dan Kunpeng. Itu adalah perintah buronan yang menakutkan, benar-benar tak henti-hentinya, dan jarang digunakan sejak zaman kuno. Orang yang bisa memprovokasi perintah buronan dari semua ras tidaklah sederhana, seperti Raja Iblis Penelan Langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Charlie terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Kutukan 9 senjata Kaisar membuatnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Larangan semacam ini begitu sombong sehingga tidak terbayangkan. Tidak sulit baginya untuk berpikir bahwa saat ini, sebagian besar kota kuno besar di wilayah selatan telah dijaga ketat oleh orang-orang kuat dari semua ras, dan ada gelombang orang lain yang mencari kemana-mana untuk menjebaknya di wilayah selatan. Karena alasan ini, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan 9 senjata Kaisar yang mengutuk mata abadi, menolak kesempatannya untuk menggunakan jalan surga. Dia salah perhitungan. Dia salah perhitungan. Dia gagal meramalkan bahwa sesuatu akan terjadi pada klan Kunpeng, bahwa dia akan memicu perintah buronan dari semua ras, dan terlebih lagi pihak lain akan memberikan kutukan yang kuat pada mata perinya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung kabur ke dalam tanah, menggali gua, dan duduk bersila di sana. Wilayah selatan sangat besar. Mereka tidak bisa menutup semua pintu keluar. Kita masih bisa keluar tanpa formasi teleportasi kota kuno. Younes berbaring di mulut kuali dan menatap Charlie dengan cemas. Kamu juga mengatakan bahwa wilayah selatan sangat luas. Tanpa bantuan formasi teleportasi, bahkan jika aku terbang sampai mati, aku tidak bisa terbang keluar dari wilayah selatan. Charlie menyeka darah dari sudut mulutnya, terasa sangat menyakitkan. Apa yang harus kita lakukan? Younes menggaruk kepalanya, mata perimu telah disegel. Jika kamu tertangkap, kamu pasti akan dipukuli oleh sekelompok orang yang kemungkinan besar adalah sekelompok kuasi Kaisar Agung, dan kamu akan dipukuli sampai mati tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Aku sudah tahu itu. Dalam hal ini, aku seharusnya tidak meminta uang tebusan, tetapi langsung menangkap Pangeran Kunpeng tanpa melibatkan keluarga Kunpeng. Charlie mengusap bagian tengah alisnya dengan keras, sebuah kecelakaan telah menyebabkan begitu banyak perubahan. Saya pikir hal yang paling dapat diandalkan adalah pergi untuk meminta bantuan kepada keluarga Merak atau keluarga Keras Suci. Younes mengungkapkan pikirannya, seharusnya tidak sulit menemukan kuasi Kaisar Agung untuk buka blokir mata peri untukmu. Kami bisa memikirkannya, dan pihak lain juga bisa memikirkannya. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak perlu ke sana. Keluarga Merak dan klan Keras Suci sudah dikelilingi oleh orang-orang sialan itu, hanya menungguku jatuh ke dalam perangkap, bahkan jika aku menemukan kuasi Kaisar Agung, akan sulit untuk membuka segel mata peri. Kutukan senjata Kaisar terlalu sombong. Temukan tempat untuk bersembunyi. Wilayah selatan sangat besar, saya tidak percaya mereka bisa mencari di manapun. Di kuali Dewa Kekacauan, Younes menyentuh dagunya, tunggu badai berlalu, lalu ambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Semua ras bekerja keras. Mereka sangat ingin membunuhku, entah kapan pusat perhatian akan berlalu. Umurku tidak panjang, jadi aku tidak bisa menunggu. Charlie tersenyum santai dan terus memberkati metode rahasia langit di tubuhnya. Mereka adalah pejabat dan saya seorang bandit, dan inisiatif masih ada di tangan saya, tidak mudah untuk menangkap saya. Sepertinya Anda punya rencana dalam pikiran. Younes menatap Charlie dengan mata bulatnya yang besar. Ayo pergi ke kota kuno terdekat dan lihat dulu. Charlie tersenyum, segera berdiri, dan bergegas keluar dari tanah, terbang ke satu arah seperti seberkas cahaya, dengan kecepatan sangat cepat dan kewaspadaan yang rendah. Sepanjang perjalanannya, ia lalui dengan damai dan tidak bertemu dengan orang-orang dari semua ras yang mencarinya. Pada saat yang tidak menguntungkan, sebuah kota kuno yang besar mulai terlihat. Dia melangkah masuk dan mendengar banyak komentar ketika dia memasuki kota.
Kebanyakan dari mereka datang dari kedai teh dan toko anggur, buah tubuh suci itu konyol. Semua ras telah mengeluarkan perintah buronan. Ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah selatan kali ini. Pertarungan semua ras terlalu besar. Pemilik kios di kedua sisi jalan juga berpegangan tangan dan berbisik. Satu sama lain, mendesis dan mendecakkan lidah mereka terus-menerus. Jika dia melarikan diri lagi kali ini, aku akan ambil nama belakangnya. Perbuatan tubuh suci kuno selalu ramai di mana-mana. Sejak datang ke Xuan Huang, saya khawatir itu tidak berhenti selama sehari. Dia membuat lebih banyak suara setiap saat. Jika itu aku akan mati 800 kali tahun yang lalu. Banyak orang diam-diam menghitung dengan jari mereka, yang sebagian besar adalah hal penting yang telah dilakukan Charlie. Gerakan 10.000 klan semakin keras sekarang, menyebabkan orang-orang di wilayah selatan panik. Kapan ini akan berakhir? Di tengah diskusi, Charlie diam-diam lewat, menyaring kebisingan sendirian, dan melirik kedai teh tidak jauh dari situ. Ada seorang lelaki tua berjubah ungu, duduk dengan tenang, minum teh dengan tenang. Dia adalah orang kuat dari klan Kunpeng, dan tingkat kultivasinya berada pada tingkat Raja Suci yang agung. Meskipun dia telah menyembunyikan auranya, dia masih tidak bisa lepas dari mata Charlie yang mengintip. Dia sangat sensitif terhadap garis keturunan klan Kunpeng dan bisa melihatnya sekilas. Dia dengan santai mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Di sebuah toko anggur kecil, dia melihat seorang lelaki tua berkulit hitam. Di depan sebuah kios, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut berdarah. Orang-orang itu tidak sederhana. Ada orang-orang dari klan Gagak Emas, klan Baki, dan klan Angsa Darah Kuno. Mereka semua tersembunyi dengan baik, tetapi di depan Charlie, metode penyembunyian rahasia semuanya dipamerkan. Ekspresi Charlie tetap tidak berubah saat dia berjalan melewati kerumunan yang ramai. Sepanjang jalan, dia melihat tidak kurang dari 5 Raja Suci Agung, serta Raja Suci dan ada juga beberapa Raja Kuasi Suci. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang dilakukan orang-orang itu di sini. Mereka pasti menunggu kelinci itu datang. Ada begitu banyak orang kuat hanya di satu kota kuno, yang membuatnya sedikit menghela nafas. Ordo yang dicari semua ras benar-benar kuat, dan dengan partisipasi lebih dari 5.000 ras, hasil pertempurannya tidaklah kecil. Dia punya alasan untuk percaya bahwa seperti kota kuno ini, lebih dari 90% kota kuno di wilayah selatan memiliki barisan seperti itu. Ada orang-orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Tunggu saja sampai tubuh suci kuno muncul, dan kemudian akan ada menjadi pertarungan kelompok. Untungnya, Charlie tidak menangkap nafas kuasi Kaisar Agung dan senjata kekaisaran, yang merupakan kabar baik. Brengsek, bertarunglah dengan mereka. Younes di dalam kuali melompat setinggi 3 kaki dan meraung, kamu memiliki jenderal kematian Yin Ming. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang-orang kuat ini. Jangan menjadi pengecut. Apakah menurutmu itu hanya lelucon? Charlie memutar matanya ke arah Younes, sangat mudah untuk membunuh mereka. Tetapi itu juga akan mengekspos diriku sendiri, mempersempit ruang lingkup pencarian mereka dan mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki sebuah restoran, langsung menuju lantai 3 dan memasuki kamar pribadi. Sambil memegang gelas anggur, dia datang ke jendela. Melalui jendela yang setengah tertutup, dia bisa dengan jelas melihat formasi teleportasi kota kuno di seberangnya, dijaga oleh 3 lelaki tua, semuanya adalah Raja Suci. Mereka tidak melarang para biksu menggunakan formasi teleportasi, juga tidak melakukan pencarian besar-besaran terhadap orang-orang yang mencurigakan. Meskipun formasi 10.000 ras besar, ada juga banyak orang di wilayah selatan, dan tidak ada cukup tenaga kerja untuk menyaringnya satu persatu. Apalagi jangan remehkan wilayah selatan. Banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Jika tidak sengaja menyinggung mereka bisa menimbulkan perang. Semua ras juga waspada dan tidak berani terlalu memanjakan. Pada saat ini, Charlie sedang menatap formasi teleportasi. Ada cermin emas berdiri di sana, memancarkan aura misterius. Siapapun yang menggunakan formasi teleportasi akan diterangi oleh cermin. Kamu mendapat perlindungan dari rahasia langit, jadi kamu bisa menghindari pengintaian dari cermin ilahi itu, kata Younes sambil berpikir keras. Aku tidak takut pada 10.000 ras, tapi takut dengan apa yang terjadi. Charlie menutup jendela. Cermin ilahi itu tidak sederhana, itu dirancang untukku. Jika aku menginjaknya, kemungkinan besar diriku yang sebenarnya akan terungkap. Mengetahui bahwa nilai saya yang mahal, bagaimana mungkin mereka tidak siap menghadapi metode penyembunyian misterius? Lebih baik berhati-hati. Jangan pikirkan itu,
Ada orang kuat yang bersembunyi di mana-mana di kota kuno lainnya, dan pasti ada cermin aneh di sebelah formasi teleportasi. Younes berkata, tunggu saja sampai kamu muncul, lalu tangkap kamu hidup-hidup. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah kelinci yang akan menabrak pohon sendirian? Charlie mencibir, melambaikan tangannya dan memperlihatkan cahaya peri, dan memasang penghalang misterius untuk menutupi ruangan elegan ini dan mengisolasinya dari dunia luar. Kemudian, dia mengorbankan Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung, bersama dengan 3 senjata sihir tingkat senjata suci, termasuk tungku tembaga, pot harta karun, dan menara dewa, yang semuanya berlevel tinggi. Setelah melakukan ini, dia tidak lupa mengorbankan kuali dewa kekacauan dari Laut Dewa dan menggantungnya di sisinya. Younes berbaring di mulut kuali lagi, melirik Jenderal Kematian Yin Ming, melihat senjata ajaib, dan akhirnya fokus pada Charlie, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Charlie tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan melompat ke kuali dewa kekacauan, muncul di sebelah Younes. Younes tiba-tiba tertegun dan menatap Charlie dengan ragu, kamu berlari masuk juga, apa maksudmu? Charlie masih saja diam, hanya berdiri diam, sedikit mengangkat matanya, dan melihat sekeliling kuali dari dalam. Ini pertama kalinya dia memasuki kuali miliknya sendiri. Apa yang dilihatnya kali ini sungguh luar biasa. Kuali dewa kekacauan telah menjadi alam semesta, kabut putih, dan energi kekacauan melonjak, megah seperti laut. Perlahan-lahan memalingkan muka, dia memberi perintah kepada Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung di luar. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung memindahkan dan memasukkan kuali dewa kekacauan ke dalam tungku tembaga, lalu memasukkan tungku tembaga ke dalam menara dewa, dan kemudian memasukkan menara dewa ke dalam pot harta karun. Melihat pemandangan seperti itu, Younes menggaruk kepalanya dengan bingung dan menatap Charlie, saya mengerti. Anda ingin Jenderal Kematian Yin Ming membawa kita keluar untuk menghindari pengintaian. Kamu cukup pintar. Charlie tersenyum dan memberkati banyak teknik rahasia pada banyak senjata ajaib. Cara ini cukup keren. Younes menyeringai dan melihat ke arah Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung lagi, yang telah memasukkan pot harta karun ke dalam tas penyimpanan dan menutupnya dengan erat. Dengan kata lain, dia dan Charlie berada di kuali besar di tungku tembaga di menara suci di dalam pot harta karun, dan pot harta karun di dalam tas penyimpanan, dipisahkan oleh 4 lapisan secara total. Di sini, Charlie telah memberikan perintah kepada Jenderal Yin Ming. Setelah menerima perintah tersebut, Jenderal Yin Ming mengambil langkah kaku, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi, keluar dari restoran, dan langsung menuju formasi teleportasi. Ada banyak orang yang memanfaatkan formasi teleportasi, dan masing-masing dari mereka terpapar pada cermin ajaib di sebelah formasi teleportasi. Mungkin inilah yang memperlambat kecepatan, sehingga terjadi antrian panjang, yang membuat orang yang menunggu sangat tidak puas. Saya ada sesuatu yang mendesak, jadi ini tidak masuk akal. Aku sangat terburu-buru. Ya, istri saya terburu-buru untuk melahirkan. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan melahirkan. Bibiku, aku masih terburu-buru untuk menikah. Sudah seperti ini selama ini, dan aku tercekik. Berisik, berdiri di samping formasi teleportasi. Ketiga Raja Suci semuanya memarahi dengan dingin, melirik ke arah biksu di bawah, dan menghentikan semua kutukan. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan tubuh suci kuno. Ada keheningan tiba-tiba di bawah. Mereka tidak berani untuk tidak patuh di permukaan, tetapi mereka memarahi dalam hati. Ribuan kali, yang disalahkan hanyalah karena 10.000 klan terlalu kuat. Mereka hanyalah semut dan tidak mampu menyinggung perasaan para raksasa itu. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung berdiri dengan tenang. Ketika seseorang muncul di depannya, dia mengambil langkah ke depan. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya mengesampingkan antrian yang sepi dan sesekali melihat sekeliling. Ini bukan karena dia melihat ke segala arah, tetapi karena Charlie telah menghubungkan pandangannya dan melihat sekeliling dengan matanya. Meskipun Charlie berada dalam kuali dewa kekacauan, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Saya berharap tubuh suci kuno akan dapat melarikan diri. Jika dia dapat melarikan diri, dia dapat berhasil di lain hari dan kembali untuk menghadapi mereka satu persatu. Di depan Jenderal Kematian Yin Ming, ada seorang pria botak, bergumam sejak dia mengantri. Rekan Taois, liontin bulan sabit milikmu itu bagus, apakah itu dijual? Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung berbicara. Faktanya, Charlie lah yang berbicara melalui mulutnya. Melalui matanya,
dia menatap bulan sabit liontin bulan yang tergantung di leher pria botak itu adalah harta karun. Lebih tepatnya, itu adalah pecahan Kaisar Giok. Ketika pria botak itu mendengar suara itu, dia tanpa sadar melihat ke belakang dan melihat ke atas dan ke bawah pada Jenderal Kematian Yin Ming. Saat dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan budidaya Raja Kuasi Suci, dia tidak bisa memberitahu dunia orang lain. Rekan tahu, itu dijual atau tidak? Jenderal Kematian Yin Ming tersenyum, tetapi senyuman ini sangat menakutkan. Ini pusaka keluargaku dan tidak dijual. Lelaki botak itu melepas liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Setelah selesai, dia menghirupnya dan menyekanya dengan lengan bajunya. Harganya bisa dinegosiasikan. Charlie berbicara lagi melalui mulut Jenderal Kematian Yin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran picik pria besar itu? Ketika saya mengatakan ingin membelinya, Anda menggunakan alasan pusaka keluarga. Anda hanya ingin menjualnya dengan harga yang bagus, asalkan mau jual, uang tidak jadi masalah. Karena rekan Taois menyukainya, aku tidak bisa menahan rasa sakit dan melepaskan cintaku. Lelaki botak itu berkata dengan serius, aku kekurangan batu origin akhir-akhir ini. Jika kamu membayar 300.000, aku akan menjualnya padamu. Harganya adil. Jenderal Yin Ming mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, tidak lebih, tidak kurang. Rekan Taois, kamu pasti orang yang ceria. Pria botak itu menyeringai, buru-buru mengambil tas penyimpanan, dan menyelipkan liontin bulan sabit ke Jenderal Kematian Yin Ming, karena takut pihak lain akan menyesalinya. Alamak, liontin rusak bernilai 300.000. Orang-orang di kedua sisi memandangnya dengan mata terpesona. Mereka memandang pria botak itu, dan kemudian melirik Jenderal Kematian Yin Ming. Omong kosong, itu pusaka keluarga, pria botak itu tampak tidak setuju. Ketika antrian sampai padanya, dia berjalan langsung ke altar dan membiarkan cermin bersinar, merasa bahagia di hatinya. Rekan Taois, saya punya harta karun di sini, mengapa Anda tidak melihatnya? Meskipun pria botak itu naik, orang-orang mengepung Jenderal Kematian Yin Ming dan melakukan hal-hal yang berantakan. Tidak berminat, Jenderal Kematian Yin Ming menjawab dengan santai, dan berjalan ke altar. Cermin emas bersinar dengan cahaya keemasan, menembakkan potongan cahaya ilahi yang terang, yang jatuh pada Jenderal Kematian Yin Ming. Di dalam kuali, Charlie dan Younes sama-sama berdiri dan menahan napas. Mereka tidak yakin apakah cermin bisa mengungkapkan apapun. Semuanya hanyalah ujian. Jika berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Yang membuat mereka lega adalah tidak ada kelainan pada cermin ilahi, dan perlahan-lahan menyerap semua cahaya ilahi. Namun, tiga Raja Suci yang menjaga formasi teleportasi sedikit mengernyit karena mereka mencium gumpalan aura kematian dari Jenderal Kematian Yin Ming. Itu bukan aura orang yang hidup, tetapi lebih seperti aura orang mati. Tunggu, mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Charlie mendengus dingin melalui mulut Jenderal Kematian Yin Ming. Ketiga Raja Suci tidak menjawab. Mereka melihat Jenderal Kematian Yin Ming untuk terakhir kalinya dan membuka formasi teleportasi. Jenderal Kematian Yin Ming melangkah maju dengan satu langkah, meskipun langkahnya sedikit kaku, namun stabil dan kuat. Formasi teleportasi dibuka, kekuatan ruang terbang keluar, dan Jenderal Kematian Yin Ming langsung menghilang ke dalam formasi teleportasi. Ketiga Raja Suci masih mengerutkan kening. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya. Mereka hanya tahu bahwa Jenderal Kematian Yin Ming sangat aneh. Dia jelas tidak memiliki nafas kehidupan, tetapi dia bisa berbicara dan memiliki aura yang kuat. Di lorong ruang spasial, Jenderal Kematian Yin Ming berdiri seperti lembing, tidak bergerak. Mungkin auranya begitu dingin sehingga tidak ada seorang pun di lorong itu yang berani mendekatinya. Ini, ayo buat dua tegukan. Di dalam kuali besar, Charlie mengeluarkan botol anggur dan menyerahkan satu kepada Younes. Orang ini cukup sentimental dan dia juga membuat dua makanan pembuka. Jika cermin ajaib tidak menunjukkan apa-apa, kita bisa pergi jauh-jauh keluar wilayah selatan. Younes tertawa keras. Suasana hatinya sedang baik. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan minum banyak-banyak. Dia pada dasarnya adalah seorang pencuri. Hati-hati dalam mengarungi kapal 10.000 tahun. Kamu bisa melaju perlahan selama tidak ada kesalahan. Charlie tersenyum, mengusap Younes itu dengan telapak tangannya, mengeluarkan segumpal darah, dan mencampurkannya ke dalam Jenderal Kematian Yin Ming. Bagaimanapun, ini adalah Jenderal Kematian. Saya ingin menggunakan darah Anda untuk menambah sentuhan vitalitas, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Jika itu maksudmu,
lakukan saja lagi. Younes segera menggeliat keluar dengan lengannya yang tebal. Kalau begitu lagi, Charlie tidak sopan, dia mengambil banyak itu dengan tangannya yang besar. Ini benar-benar hanya bisa menggunakan darah Younes, hanya karena darahnya memiliki aura tubuh suci, jika ditangkap oleh cermin ajaib pasti akan terungkap, yang merupakan omong kosong. Secara alami, darah Younes mengandung garis keturunan gagak emas dan kunpeng, yang didapatkan Charlie. Ini adalah masa-masa yang luar biasa, dan dia harus berhati-hati dalam segala hal. Dia memang terbiasa berhati-hati. Lebih banyak darah Younes diintegrasikan ke dalamnya, dan aura kematian Jenderal Kematian Yin Ming banyak ditutupi, dan ada banyak nafas hidup. Orang-orang di lorong itu sangat terkejut, dan melihat ke arah Yin Ming mata Jenderal Kematian dengan cara yang aneh. Pada saat ini, Charlie merasa lega. Dia memegang botol anggur di satu tangan dan pecahan Kaisar Giok yang dia beli sebelumnya di tangan lainnya. Itu menyatu dengan Kaisar Giok lain di tangannya, memancarkan aura yang tidak biasa. Namun Kaisar Giok masih belum lengkap, masih ada bagian yang hilang, seukuran jari kelingking. Berdasarkan perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Manchu? Melihat Charlie menatap Kaisar Giok dengan penuh perhatian, Younes mau tidak mau bertanya, sejujurnya, aku sangat merindukan rumah. Setidaknya 100 tahun. Charlie menyimpan Kaisar Giok dan memandang sekeliling, tersenyum sedikit lelah. Aku ingin tahu apakah teman-temanku baik-baik saja. Younes memegang botol anggur dan mengangkat kepalanya yang besar untuk melihat ke atas. Sepertinya dia bisa melihat gunung-gunung besar dan sungai-sungai yang merupakan kampung halamannya di seberang langit biru abadi. Satu kalimat membuat keduanya terdiam. Di kuali besar, Anda dan saya minum botol demi botol, mengingat kembali tahun-tahun kejayaan masa lalu dan mengingat kenangan yang lebih berharga dari kehidupan. Invasi iblis surgawi menodai gunung-gunung dan sungai-sungai besar dengan darah, dan menyebabkan banyak nyawa dimusnahkan, 90 juta biksu Manchu Ejing menimbun jalan darah. Entah kapan, tapi aku melihat mereka berdua menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengatasi mabuk mereka, karena perjalanan telah mencapai akhir. Muncul kembali, ini adalah kota kuno baru, hari sudah hampir fajar dan kota kuno ini sangat makmur. Charlie melihat sekeliling melalui mata Jenderal Kematian Yin Ming dan menemukan bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan, termasuk banyak Raja Suci dan Raja Kuasi Suci, termasuk mereka yang berasal dari klan Gagak Emas, klan Kunpeng, dan klan Yamata no Orochi. Charlie membentangkan peta, menandainya dengan pena, dan menggambar jalan terpendek keluar dari wilayah selatan. Jika perjalanan lancar, itu akan memakan waktu 10 hari untuk melewati rute ini. Dia tidak segera pergi ke formasi teleportasi di pusat kota, tetapi berbalik dan pergi ke toko. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih punya waktu untuk membeli sesuatu. Younes mau tidak mau menyela. Untuk berjaga-jaga, belilah beberapa formasi teleportasi. Charlie menjawab dengan santai, jika terjadi kesalahan, kita juga dapat menggunakan formasi teleportasi untuk mencari jalan keluar. Itu tidak akan membuang banyak waktu. Formasi teleportasi dapat dibuang dan akan dihapus setelah digunakan. Terlebih lagi, jarak teleportasi sangat pendek. Mereka selalu digunakan untuk melarikan diri. 10 bidang teleportasi mungkin tidak sebanding dengan satu formasi teleportasi. Gunakan metode ini untuk membangun jalan keluar. Ini tergantung pada berapa banyak formasi teleportasi yang dibutuhkan. Jumlah formasi teleportasi yang cukup baik-baik saja. Charlie berkata sambil tersenyum, menyapu sampai ke sini, formasi teleportasi ini juga telah banyak merampok, tetapi masih jauh di belakang. Rekan Taois, apa yang kamu inginkan? Dari luar, pemilik toko telah maju ke depan, memandang Jenderal Kematian Yin Ming dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah biksu paruhbaya yang budidayanya adalah pada tingkat suci. Apakah ada formasi teleportasi? Jenderal Kematian Yin Ming berkata dengan tenang dan langsung menjelaskan tujuannya. Tentu saja ada. Biksu paruhbaya itu tersenyum, ada yang tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi. Yang tingkat rendah dapat berteleportasi sejauh 50.000 mil dan dijual seharga 500.000 batu origin, yang menengah jaraknya 100.000 mil dan dijual seharga 1 juta. 150.000 mil untuk kelas atas, harganya 1,5 juta, yang mana yang rekan Tao inginkan? Sebanyak yang kamu punya. Jenderal Kematian Yin Ming berbicara dengan tenang, dan ekspresinya tidak berubah. Berapa banyak? Berapa banyak? Biksu paruhbaya itu tertegun sejenak, berpikir bahwa dia salah dengar, dan memandang Jenderal Kematian Yin Ming dengan ragu-ragu. Begitu banyak formasi teleportasi, itu tidak murah.
Kenapa ada begitu banyak omong kosong? Ada berapa banyak yang kamu miliki? Berapa banyak yang kamu inginkan? Jenderal Yin Ming segera berkata dengan suara yang dalam. Biksu paruh baya itu sedikit malu. Dia tahu bahwa orang di depannya tidak sederhana, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia buru-buru berbalik dan berjalan ke aula dalam. Setelah lebih dari 10 napas, dia keluar dengan tas penyimpanannya. Kami hanya memiliki sebanyak ini di toko kami. Biksu paruh baya itu tersenyum, 2 batu tingkat tinggi, 6 batu tingkat menengah, dan beberapa batu tingkat rendah, totalnya 19 juta batu origin. Jenderal Kematian tidak berbicara, dia langsung menyerahkan tas penyimpanan berisi batu origin. Mengambil tas penyimpanan biksu paruh baya, berbalik dan pergi, itu benar-benar datang dan pergi dengan sangat cepat. Biksu paruh baya melihatnya dengan tatapan aneh. Formasi teleportasi adalah kebutuhan yang menyelamatkan nyawa. Itu sangat berharga dan akan dibuang setelah digunakan. Kebanyakan orang tidak akan pernah mampu membelinya, apalagi membeli begitu banyak. Jenderal Kematian Yin Ming telah memasuki jalan yang bising, mendengarkan diskusi dari segala arah, dan memasuki toko lain. Formasi teleportasi memang sangat berharga. Walaupun banyak toko di kota ini, namun tidak banyak yang memiliki formasi teleportasi. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas, dan semuanya dibeli olehnya. Setelah membeli formasi teleportasi, dia datang ke pusat kota. Saat dia berpikir, selain orang-orang kuat yang menjaga formasi teleportasi, ada juga cermin ilahi, menyebarkan kecemerlangan ilahi yang cemerlang. Ada banyak orang yang mengantri, tapi Charlie dan Younes tidak terburu-buru dan diam-diam berbaris di akhir. Meskipun cermin ilahi itu misterius, namun tidak mengungkap rahasia kematian Jenderal Yin Ming, melainkan ditujukan pada tubuh suci kuno, baik itu asal mula tubuh suci, garis keturunan, jiwa, atau mata peri. Tetapi Jenderal Kematian Yin Ming tidak memiliki itu, dan dengan darah ekstra, hal itu tidak menimbulkan kecurigaan. Charlie dan Younes sekali lagi berhasil melewatinya, memasuki lorong, dan mengeluarkan botol anggur dan mulai minum. Ketika dia tiba di kota kuno yang baru, Charlie mulai menyapu formasi teleportasi lagi, dan dia terus melakukannya, melakukan perjalanan melalui kota-kota kuno satu demi satu, membeli formasi teleportasi di sepanjang jalan. Perjalanan ini relatif aman dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, memang itulah yang ingin dilihat keduanya. Saking hebohnya mereka berteleportasi dan menyapu bersih suku Gagak Emas dan Kunpeng menjadi tidak sabar. Sudah 3 hari mereka dicari oleh semua suku. Jangankan menangkap Charlie, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Mungkinkah klan Merak dan klan Kera Suci ikut campur? Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Kota kuno yang mengelilingi keluarga mereka dijaga ketat, dan sangat mustahil bagi Charlie bisa menghindarinya. Kaisar Kunpeng bergumam, kecuali dia mengandalkan penerbangan untuk menghindari formasi teleportasi kota kuno. Semuanya lebih dari 5.000 ras memiliki faksi yang kuat. Para pencari sedang mencari, dan semua orang memegang cermin ilahi surga. Dia dapat menghindari formasi teleportasi di kota kuno, tetapi tidak mungkin untuk menghindari para pencari, kecuali Raja Merak Ming dan leluhur Kera Suci secara pribadi keluar untuk memimpin tubuh suci kuno ke keluarga mereka. Ini sangat tidak mungkin. Kaisar Angsa Darah Kuno berkata dengan ringan, setiap klan menyegel diri. Nenek moyang perlu secara pribadi mengendalikan formasi yang menyegel diri sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan tubuh suci kuno. Dengan kata lain, Charlie bersembunyi, menekan semua auranya, dan lokasinya dirahasiakan. Dibutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan posisi senjata kaisar. Setelah diaktifkan, jika dia masih berada di wilayah selatan, dia pasti tidak akan bisa lepas dari pelacakan ribuan suku. Bahkan jika dia memiliki potensi besar, bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak dapat melarikan diri dari ini pengepungan. Bersambung.